Iya bu, aku gak utang. Udah Mas Riki, udah Mas Riki. Oh coba, ya. Masmu ketono masmu. Masmu ketono masmu. Mas Riki. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Lia dipaksa mengaku tentang kebenaran kehamilannya. Dan di saat itulah semuanya kemudian terbongkar bahwa Lia sesungguhnya tidak hamil. Adapun mengapa dia menuduh Gus Nur Samsun telah menghamili dirinya, itu dikarenakan disuruh oleh Pak Sopyan bapaknya. Lalu apakah sebenarnya motif dari fitnah tersebut? Dan apa pula yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun dengan kejujuran Lia itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Maaf, telat Mas Riki. Kenapa ngajak janjian ke sini? Duduk aja lah. Kaping pisan kula nyuwun pangapunten sampun ganggu ketenangan sampean. Iya. Sampai berarti sampean. Heeh. Ngaten, Bos. Kula beberapa hari niki kan teng griya. Iya. Kula prai kerja. Heeh. Kok kula nyawang liyan niku kaya mboten enten ciri-ciri tiyang hamil. Oh gitu, sampai merasa kayak gitu. Kula merasa kayak gitu. Oke. Jadi kula mikir wong sampe mboten saged film. Apa kula ngabari sampean mawon. Lah, sampean telepon saya katanya mau diobrolkan penting, cuman pengen menceritakan kecurigaan sampean tentang Lia karena tidak ada ciri-ciri dia hamil. Ben kula ngaten, Gus. Kula teng mriki. Kula pengen bantu sampean ben masalah iki clear dan kelar kabeh soalnya aku bener-bener pusing. Cara membantunya bagaimana? Ngeten. Mengke badan iki mampir teng griya kula kan. Heeh. Kula ndedes adik kula. Oke. Kula ndedes sampai liang aku. Dan kula janji insyaallah Intinya sampean menekan kula Lia menekan dia supaya sampai ngaku. sampai Oke, siap. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah tentang niat baik Riki yang ingin membantu menyelesaikan masalah fitnah yang diterima oleh Gus Nur Samsun, yang mana Lia adiknya telah menuduh Gus Nur Samsun telah menghamili dirinya. Sejak Gus Nur Samsun beberapa kali datang ke rumahnya dengan keberanian untuk menyelesaikan masalah tentang kehamilan Lia yang menuduh dirinya. Sebenarnya Riki sangat memberi apresiasi. Akan tetapi sebagai keluarga dan kakak dari Lia, tentu dia akan berusaha untuk membela adiknya. Sehingga dengan wajtaknya yang memang cenderung keras, dia seringkali marah dan meneror Gus Nur Samsun. Namun Riki sebenarnya juga merasa mulai tidak yakin sepenuhnya dengan kehamilan dari Lia. Yaitu sejak ada perbedaan hasil periksa yang dilakukan oleh dua bidan. Yang mana bidan pihaknya mengatakan Lia hamil. Tapi bidan profesional yang dibawa Gus Nur Samsun mengatakan hal sebaliknya. Apalagi Riki juga melihat di depan mata sendiri. Terlihat bidan yang dihadirkan Pak Sopyan ayahnya, terlihat tidak begitu meyakinkan dengan jawabannya. Namun Riki masih ingin memendam keraguannya itu. Ditambah lagi melihat Pak Sopyan dan ibunya yang terlihat sangat arogan. Juga bahkan sempat ingin memukul dirinya. Riki berpikir, sepertinya ada hal yang dirahasiakan oleh Pak Sopyan. Dan yang membuatnya semakin curiga,
adalah ketika Gus Nur Samsun dan keluarganya dimediasi oleh Pak Lurah di rumah Pak RT. Yang mana, karena Gus Nur Samsun tetap tidak bersedia bertanggung jawab, Lia dan orang tuanya malah minta ganti rugi uang 300 juta. Kalaulah memang benar Lia dihamili oleh Gus Nur Samsun, seharusnya hal tersebut tidak seenaknya dimintai ganti rugi dengan materi. Dan hal yang membuat Ricky semakin yakin adalah tentang gerak-gerik Lia beberapa waktu terakhir ini. Beberapa hari ini Ricky selalu ada di rumah dan memperhatikan Lia. Dan dari pengetahuannya, Lia tidak mengindikasikan bahwa sebenarnya dia sedang hamil. Dari situlah hati Ricky kemudian tergugah. Dia menjadi merasa malu dengan dirinya. Dia merasa bersalah kepada Gus Nur Samsun, karena sering marah dan berbuat kasar kepada Gus Nur Samsun, karena telah menuduh melakukan perbuatan bejat yang tidak pernah dilakukannya. Selain itu, Ricky juga merasa tertipu oleh keluarganya. Sebab itulah Ricky kemudian menghubungi Gus Nur Samsun agar datang menemuinya. Ricky sudah bertekad bulat. Dia ingin membantu Gus Nur Samsun untuk memaksa Lia berkata jujur di hadapan Gus Nur Samsun dan dirinya. Apakah benar Lia hamil? Dan apakah motif dari semuanya? Dan mendapat bantuan dari Ricky yang demikian itulah Gus Nur Samsun menjadi cukup bersenang hati. Gus Nur Samsun berharap bantuan dari Ricky itu bisa membongkar semuanya. Sehingga tidak ingin menunggu lama, Ricky segera mengajak Gus Nur Samsun untuk datang menemui Lia dan orang tuanya. Namun sayangnya, Pak Sopyan sedang tidak ada di rumahnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Ricky memaksa Lia untuk berkata jujur itu? Dan apa pula yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Lia. Masih. Yang jauh gitu. Oh, enggak, Bu, mboten apa. Terus. Enggak, Bu. Punten. Repotin. Berapa dulu kan? Ya udah langsung diobrolkan aja, nggak apa-apa, Mas. Coba saya di tengah-tengah. Saya jadi gini, Bu. Mohon maaf, Bu Sum. Bu Sum, Mbak Lia, saya datang ke sini. Tadinya sudah malas saya datang ke sini. Ya, karena tidak ada dasar, tidak ada bukti. Semuanya kehamilanmu, tidak ada bukti. Nah, saya merasa difitnah. Semua ini tidak benar. Dan saya terus berdoa, ternyata Allah mengabulkan doa saya sehingga bisa mengetuk pintu hatinya Mas Rian. Karena seperti tadi siang, kalian mengatakan Mas Rian, Ibu mengatakan sendiri Mas Rian itu ternyata bukan anak kandung. Mas Riki. Ya, Mas Riki, bukan anak kandung. Nah, kronologinya kita sudah tahu semua. Nah, sekarang Mas Riki menelpon saya, tadi saya aktivitas untuk datang ke sini, ketemuan di pertigaan tadi depan. Nah, untuk mencari tahu kebenarannya tentang kehamilan ini. Jadi, saya harap Mbak Lia di sini terus terang sejujur-jujurnya. Ya, Daripada ini berlarut-larut. terus otak kamu. Ya. Aku perang-perang Mohon maaf, saya boleh merokok? Aku perang-perang dino prai kerja, kok tinggal pokok mantau kowe. Perang-perang dino aku prai kerja mantau kowe dan aku ngerti awakmu gak anak ciri-ciri sama sekali. Wong weteng nang awakmu. Jadi sing aku iki tenan apa ora? Jadi aku Ngomong apa enake? Saiki gak usah dipotong. Nah. jadi tak ngomong sing apik. Ngaku wae tenanan. Aku gak pernah Ngomong ngundang sak jujur-jujure, dadi ben padha regane. Nek tangane iku gak bener ya ngomong terus terang. Aku mau lihat. Ya, Mas, sabar. Aku patut tak. Sabar, Mas, Iya, sabar, iya, Mas. tapi aja ngono kuwi, aja nganggo kerasan ngono. Sabar, Mas, sabar, Masa sabar. nadamu, Banyak. Iya, iya, iya. Tak boleh. Tak boleh. Tolong aku. Ojo. Sabar, Mas. Tolong aku nih Masmu. Wes aku. Iya, iya, ben aku, tapi aja ngene iki caramu. Masa nadimu iki lho. Dengerin ibunya dulu, Mas Riki. Aku. Iya. Dengerin ibu dulu, Mas Ben Riki. aku, tapi aja mbok enek to ya piye nek arep ngomong. Mas Riki duduk sini, Mas Riki duduk sini. Duduk sini dulu, duduk sini. Aku kok urusan Gus. Udah, duduk sini, duduk sini, duduk sini. Wis saiki ngomong apa enake? Beres kok gak usah nangis ditutup-tutupi. Kita nangkapmu yo nyurigane awakmu. Iki sing sebenarnya iki piye? Critakno. Iya, Bu, aku gak utang. Udah, Mas Riki, udah. Mas Riki. Ojo, Bu. Ya. Ya. Mas Riki, Masmu kok Masmu nyetok Masmu. Masmu nyetok Masmu. Mas Riki, udah. Aku
Nyambut gawe ini ngomongnya kayak ngapain? Bentar, saya coba ngomong. Mbak Lia, dengerin saya. Saya ngomong halus, saya ngomong pelan-pelan. Ya, saya ngomong pelan-pelan. Hah? Coba Mas Riki itu ada telepon barangkali bapaknya atau siapa? Mbak Lia, dengerin aku. Jawab sejujur-jujurnya. Jawab sejujur-jujurnya. Sampean kenal saya atau tidak? Tidak. Mas Riki kesana dulu. Mas Riki kesana dulu. Jangan emosi. Udah, kesana dulu. Udah duduk Mas Riki, Mas. Ini saya ngatasin. Udah Mas Riki duduk diam ya. Tenang, Gus. Udah sabar dulu. Mas. Tenang, ya? Iya. Mbak Lia, dengerin saya. Sampean kenal saya enggak? Hah? Enggak. Iku bener tenang ya Mbak ya. Sekarang saya mau tanya, Mbak Lia. Sampean pernah ketemu sama saya enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Udah Mas, duduk Mas. Dengerin saya dulu. Lu tak bong. Enggak Mas. Ini enggak. Ya Udah, dengerin saya. Mbak, sekarang jawab saya sejujur-jujurnya. Sampean enggak pernah ketemu sama saya kan? Enggak. Sampean hamil tidak sekarang saya tanya? Tidak. Oke. Tidak hamil? Yakin tidak hamil? Saya bukan memaksa. Saya tidak memaksa. Jadi sing kecewa lagi bukan itu anak itu Mas Muto. Ibu yang kecewa kan. Isi kan. Ya berkurang Bu. Lah gak mau kelakuan nang wedok, Bu. Sekarang saya mau Kok tanya. bangga saben dino. Sekarang saya mau tanya, Mbak. Aduh bohongi kok sak besok. Bohongi gue. Sekarang saya mau tanya, Mbak. Kok ya Ya, ngono kuwi. sekarang saya mau tanya. Sampean kalau tidak hamil, ya, kenapa bidan yang kemarin tempo hari diundang itu mengatakan sampean positif hamil 3 bulan? Disuruh Bapak. Apa? Disuruh Bapak. Bidanya dibayar. Disuruh bapak, bidannya dibayar. Bapak kok tega tenang deh. Terus kamu kan, Bapak kok tega. terus kenapa kamu mengaku hamil dihamili saya? Aku wis kroso iki. Kenapa? Gelagatnya Pak karo liya wis beda nang omah. Kenapa? Jawab. Kenapa bapakmu atau kamu Oh Bapak bilang iming-iming karo Bapak. kalau kamu hamil dan yang menghamili saya? Siapa yang menyuruhmu bilang seperti itu? Hah? Bapakmu juga? Iya. Oke. Sekarang saya mau tahu. Bapakmu minggat kemana tahu nggak? Enggak tahu saya. Nggak tahu. Sampean tahu nggak? Bapakmu motifnya apa? Disuruh untuk berbohong untuk apa? Saya enggak tahu. Nggak tahu. Terus kenapa kamu mau berbohong? Soalnya Bapak bilang kalau mau bantuin Bapak mau ngasih apa yang saya minta. Terus apa yang kamu minta? Saya mau dibeliin rumah sama Bapak. Mau dibeliin rumah sama bapak? Pakmu lo kere, wong omah kene iki nek rasing makane aku ra mangan. Oke. Asal ngerti. Jadi kayak ngono iku mau. Jadi gini. Jadi gini. Kok karo mboyo sak iso. Bohongi keluarga. Oke, jadi semua fake, terbongkar semua bahwa sampean disuruh bapakmu untuk berbohong dan untuk mengaku hamil dan dihamili saya. Iya. Karena diiming-imingi dibuatin rumah. Dan bidan itu mengatakan kamu positif 3 bulan karena disuap sama bapakmu. Iya. Pasti ada paksaan. Dipaksa nggak? Iya. Dipaksa? Iya. Oke. Mas Riki, sekarang Mas Riki duduk sana. Duduk sana. Mas Riki duduk sana. Aku terus kudu piye to ki lae. Udah duduk sana dulu. Saya tengahin dulu. Udah duduk sini. Ngomong iki tak pateni lo kira-kira masalah lebar gak? Udah. Udah. Nggak usah bicara seperti itu. Udah santai, slow. Gini, saya sih santai-santai saja. Sampeyan santai aku keluargane, Mas. Iki kabar sebar sak desa. Gini, Mas. Nama ini akan bersih. Ada caranya. Tenang, ikuti cara saya. Saya yang diarak saja. Sampai baju saya, pakaian saya disobek-sobek. Saya sabar. Iya. Saya tidak dendam kepada kalian, saya tidak marah dengan kalian. Bahkan saya ditelepon berulang-ulang, saya masih kesini. Nah, saya disuruh kesini, saya tetap kesini. Karena kenapa? Karena di dalam pikiran otak saya hanya satu. Saya tidak pernah merasa kenal dan merasa pernah ketemu. Tidak pernah. Kok tiba-tiba saya dituduh menghamili? Pasti ini ada sebab. Kayak ngono iku. Nah, Aku gak isi nih Bu iki. gini. Ini semua, Bu, Pak, Mas, Mbak Lia, udah selesai. Yang sudah biarlah sudah. Yang penting sampean sudah jujur sekarang. Yang penting sampean sudah mengakuinya dan semua terbongkar bahwa dalangnya adalah bapakmu dan kita semua adalah korban. Ya, dan di situ saya berpesan, jangan diulangi sekali lagi. Jangan pernah diulangi. Itu pesan saya. Oke? Kan iku dirungokne. Oke?
Apa? Kula nyuwun pangapunten sak jerone pun teman jenengan. Sabar. Udah. Semua ada jalan keluarnya. Ikuti cara saya dengan kepala dingin, rendah hati, insya Allah pasti ketemu jalan keluarnya. Oke, paham? Pokok poinnya, gimana caranya bisa menemukan bapaknya? Mbak Lia nggak tahu kemana? Oke, nggak tahu. Pasti dia akan pulang. Dikala bapaknya pulang, tolong telepon saya dan jangan marah-marah, terutama Mas Riki. Jangan marah-marah sama bapak sebelum ketemu sama saya. Kalau sudah ketemu sama saya, mau marah terserah. Yang jelas saya sudah tahu mukanya dulu. Gitu. Terus, ingat. Saya meyakini bapak sampean ini pasti ada motifnya, ada tujuannya. Kenapa? Karena mau keluar uang banyak. Dengan janji-janji embel-embel membuatkan rumah pada anak perempuannya, anak perempuan yang disayangi. Terus mengeluarkan uang nggak cukup sedikit untuk nyuap bidan. Pasti ada motif. Dan namanya sesuatu pekerjaan, sesuatu perilaku pasti ada keuntungan. Kan begitu? Dan ini saya pengen cari tahu keuntungannya apa memfitnah saya seperti ini. Ini pasti ada sebab. Ada asap pasti ada api. Nah, kita cari apinya saja. Gitu. Bapak ini, Pak Sopyan ini, suami jenengan itu mungkin barangkali cuman asap. Nah, ini apinya di mana? Caranya bagaimana? Caranya menemukan bapaknya dulu. Setelah menemukan bapaknya, baru kita korek semuanya kebenarannya. Ya. Saya ya kebangetan Bapak Ibu. Ya. Sampai tego, sampai mirang-mirang keluarga semua. Begitulah, Bu. Namanya urusan nafsu duniawi. Ambisi, keserakahan akan menggelapkan mata, bahkan mata hati. Semua akan dihalalkan. Sekalipun itu jahat. Karena tidak memikirkan akibatnya jika dilakukan. Padahal sudah jelas, segala sesuatu yang buruk akan mengakibatkan buruk. Dan sesuatu kebohongan tidak bisa mengalahkan kebenaran. Makanya kita hidup selalu membawa kemanapun kita harus membawa kebenaran dan mencari kebenaran. Jadi orang harus jujur, Mbak Lia. Dikala dari awal sampai tidak menerima tawaran dari ayahmu, dari bapakmu, tidak akan seperti ini jadinya. Karena sampean juga terlalu ambisi pengen mencari rumah, mendapatkan rumah. Cuma merugikan banyak orang. Satu keluarga bahkan sampai mengikuti satu desa. Gimana kita tahu? Ambil atas dewi orang yang benar. Kok gak malu gue? Kenapa gue gak izin? Oke, sudah. Mas Riki, ditenangkan pikirannya. Ibu, ditenangkan pikirannya. Nanti Ibu kalau bisa, kalau mau istirahat, tidur, ditemani anaknya perempuan. Takutnya nanti berantem sama Mas Riki lagi. Jangan tidur sendiri-sendiri. Kalau bisa ditemanin ya. Takutnya nanti Mas Riki kalap dan sebagainya. Ya kayak gitulah, karena namanya orang sudah malu. Gitu. Setelah Riki ngamuk memaksa Lia agar berkata jujur di hadapannya, Lia pun akhirnya sangat ketakutan dan menangis. Di dalam pelukan ibunya, Lia kemudian mengakui semuanya, bahwa sesungguhnya dia tidak hamil. Dia juga tidak pernah mengenal Gus Nur Samsun. Adapun dia mengaku hamil dan menuduh Gus Nur Samsun adalah karena diminta oleh Pak Sopyan ayahnya. Ayahnya itu akan memberikan rumah mewah jika Lia bersedia menuruti permintaannya. Akan tetapi, Lia tidak tahu motif Pak Sopyan dengan tujuannya itu. Gus Nur Samsun pun menjadi bersyukur dengan pengakuan jujur dari Lia. Akan tetapi, Gus Nur Samsun masih belum merasa puas. Gus Nur Samsun yakin ada motif besar yang direncanakan Pak Sopyan terhadap dirinya. Dan Gus Nur Samsun sudah bertekad bulat ingin membongkar semuanya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.